Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, di kesempatan yang ini teman-teman tadi sudah lihat bagaimana kegiatan di masjid, bagaimana kegiatan anak-anak ya pada saat mereka melakukan satu kegiatan di sore hari. Untuk menanggapi videonya Luis Prasetyo, dia membawa anak-anak untuk mungkin ya bagi mereka itu sebagai satu ejekan ya, dan saya lihat kolom komentarnya pun banyak sekali orang-orang yang mengejek, khususnya mengejek tentang pernyataan saya bahwa ya Yesus itu dikutuk ya. Dan mungkin Luis Prasetyo pun menganggapnya bahwa Yesus dikutuk oleh ibunya. Padahal dalam video saya hanya bilang Yesus seperti malin kundang ya, yang tidak mengakui ibunya. Katanya Yesus disalib itu karena dikutuk sama ibunya. Dan ceritanya sama dengan Yesus. Ketika Yesus sudah besar, sudah banyak pengikutnya, sudah banyak muridnya, tidak mengakui ibunya, tidak mengakui ibunya, tidak mengakui ibunya. Dan Yesus dikutuk di tiang salib. Itu cerita Bible. Dia bilang itu cerita Bible, di mana Yesus dikutuk ibunya di tiang salib, di mana Yesus dikutuk ibunya di tiang salib. Ceritanya sama dengan Yesus. Ketika Yesus sudah besar, sudah banyak pengikutnya, sudah banyak muridnya, tidak mengakui ibunya. Dan Yesus dikutuk di tiang salib. Di mana Yesus dikutuk ibunya di tiang salib. Tidak mengakui ibunya. Dan Yesus dikutuk di tiang salib. Bukankah di dalam Galatia 3 ayat 13 banyak sekali pendeta mengatakan bahwa Yesus menjadi kutuk ya. Yesus menggantikan kutuk. Saudaraku, Alkitab mencatat dalam Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus menjadi terkutuk. Kristus menjadi terkutuk. Kristus menjadi terkutuk. Karena Yesua mati tergantung di salib. Itu faktanya. Dan jenazah atau orang yang mati tersalib itu diyakini sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Itu diyakini sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Itu diyakini sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Maka Paulus dia bukan menyanggah. Dia tidak menyanggah bahwa Yesua itu mati dikutuk oleh Tuhan, oleh Elohim ya. Jadi justru Paulus mengambil gambaran bahwa memang dia terkutuk oleh Elohim, tetapi bukan karena dosanya sendiri. Nah, di sini dia masuknya di sini. Bukan karena dosanya sendiri, tetapi karena dosa umat Israel dan dosa umat sedunia, gitu ya. Di awal teman-teman bisa lihat bagaimana anak-anak sangat antusias untuk mengaji ya, belajar mengaji. Mereka menghabiskan waktu ya untuk bermain. Di belakang saya pun sedang pada bermain ya. Mereka menghabiskan waktu di sore hari. Ketika mulai maghrib mereka bergegas pergi ke rumah, mereka mandi, berwudu dan pergi ke masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Nah, tetapi jika Luis Prasetyo mengajarkan hal yang mungkin anak-anak tersebut belum ketahui, teman-teman. Bagaimana jika ada anak-anak yang di belakang saya ini? Saya kasih Bible, lalu saya bacakan dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 36. Lalu di dalam buku Kidung Agung, lalu di dalam buku Amsal, lalu di dalam buku Yehezkiel 23. Lalu di dalam beberapa Bible yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan mesum dan cabul
jika diberikan kepada anak-anak sebesar ini, apa yang akan terjadi? Itulah mengapa saya miris dan menanggapi videonya Luis yang tentang membawa anak kecil. Ya. Bagaimana jika anak-anak tersebut diberikan buku-buku atau cerita-cerita porno di dalam Bible? Apa yang akan terjadi? Bagaimana jika anak-anak generasi masa depan kita diberikan ayat seperti itu? Apa yang bakal terjadi? Mungkin kalian bisa tertawa, terbahak-bahak melihat video anak kecil bersama Luis Prasetyo. Tetapi bagaimana jika orang tua mereka tahu di dalam pelajaran sekolah minggu yang dibawakan oleh Luis Budi Prasetyo membawakan Yehezkiel 23. Nauzubillahi min zalik, ya Allah ya Rabbi. Ya. Allahumma firli astagfirullahalazim. Ya, nah teman-teman bisa terbayang ya bagaimana jika anak-anak kita tadi diberikan pemahaman atau kisah-kisah di dalam Bible ya, hal-hal yang seperti itu. Apa yang akan terjadi? Semoga teman-teman ini bisa jadi pelajaran buat kita. Mungkin di luar sana mereka bisa tertawa terbahak-bahak, bisa mentertawakan saya, bisa mengolok-olok saya, bahkan dalam kolom komentarnya pun begitu banyak ejekan dan hinaan yang mereka lontarkan dan celotehkan, bahkan dituliskan di dalam kolom komentarnya Luis Budi Prasetyo. Nauzubillahi min zalik ya. Makanya dari itu teman-teman, jaga anak-anak Anda, jaga saudara-saudara kita yang masih kecil-kecil, jauhkan dari Bible yang penuh dengan ayat-ayat yang tidak pantas dibaca oleh anak kecil. Apa jadinya anak-anak kita nanti? Apakah menjadi penerus Reinhard Sinaga? Nauzubillahi min zalik ya. Oke teman-teman, insyaallah dapat bermanfaat. Silahkan kalian tertawa sepuasnya, silahkan kalian menikmati indahnya dunia yang hanya sementara, karena kami percaya sebagai umat muslim kita akan bahagia baik dunia maupun di akhirat. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat muslim untuk lebih bertakwa, untuk lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu contoh keajaiban Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an diberikan kepada anak-anak, begitu mereka bisa menghafal. Padahal kita bukan orang Arab, tapi Allah memudahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an, ya. Ini anak-anak sudah saya kumpulkan karena di luar hujan. Mungkin suaranya agak berisik, tapi insya Allah dapat bermanfaat ya. Jadi kekuatan iman bagi kita ya. Sini adek-adek, yuk. Sini, sini. Sini. Al-Ikhlas dulu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, sama Kafirun ya. Oke, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafassati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidu ma abattum, wa la antum abiduna ma lakum dinukum
syadid. Sadaqallahul azim. Ya. Nah, itulah indahnya Al-Qur'an ya. Anak-anak sebesar sini udah ada yang hafal juz 29 ya, ada yang juz 30, ada yang juz 1, juz 2. Makanya indahnya Al-Qur'an itu nggak akan bisa tergantikan oleh apapun ya. Masya Allah ya. Makasih ya adik-adik ya. Kebayangkan bagaimana jika anak-anak sebesar ini diberikan kisah-kisah yang tidak bermoral di dalam Bible. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Makanya jaga anak-anak kita, jauhkan dari hal-hal yang berbau kontennya agak dewasa ya, bahasa-bahasa orang dewasa. Ngeri ya, jangan sampai terjadi hal itu ya. Insya Allah dapat bermanfaat. Semoga ini menjadi kekuatan iman kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih belajar sama Upin Ipin tentang huruf-huruf tajwid, huruf-huruf harokatnya bagaimana ya. Alhamdulillah. Jazakallah ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton saya dari awal sampai akhir. Insya Allah dapat manfaat. Untuk itu saya ucapkan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Terima kasih. Dadah. Dadah.